Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saja, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, perkenalkan, saya Ade Rahmat Putra dengan nomor induk mahasiswa 24611011090. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait analisis kelayakan investasi PT Pelita. Pada kesempatan kali ini, presentasi ini menyajikan analisis komprehensif mengenai kelayakan investasi untuk dua proyek baru yang diusulkan oleh PT Pelita, yaitu usaha L dan usaha S. Kami akan mengevaluasi potensi finansial keduanya untuk memberikan rekomendasi investasi yang tepat bagi manajemen investor dan analisis keuangan. Membandingkan usaha L dan usaha S, PT Pelita berencana untuk meluncurkan dua inisiatif bisnis baru yang strategis, usaha L dan usaha S. Kedua proyek ini membutuhkan alokasi investasi awal yang identik sebesar 1.000 atau 1.000 juta masing-masing. Rincian investasinya mencakup 200 juta untuk modal kerja yang akan mendukung operasional sehari-hari dan 800 juta untuk aset tetap yang meliputi akuisisi properti, peralatan, dan infrastruktur yang penting lainnya. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk melakukan penilaian kelayakan finansial yang mendalam terhadap kedua proyek. Kami akan mengevaluasi potensi pengembalian investasi risiko dan dampak keseluruhan terhadap profil keuangan PT Pelita guna mendukung pengembalian keputusan investasi yang optimal. Sektor modal PT Pelita saat ini, memahami sektor pemodalan PT Pelita saat ini sangat krusial dan menentukan biaya modal rata tertimbang atau WACC untuk proyek-proyek investasi baru. Distribusi modal perusahaan saat ini adalah sebagai berikut. Pertama, untung 25% dari total struktur modal yang mencerminkan pembiayaan melalui pinjaman atau obligasi. Saham preferen 15% dari total menunjukkan penggunaan saham dengan hak prioritas atas dividen. Kemudian saham biasa 60% dari total yang merupakan porsi terbesar mencerminkan kepemilikan ekuitas biasa. Selain itu parameter pasar yang relevan untuk perhitungan biaya modal adalah: pertama, suku bunga bebas risiko sebesar 6% sebagai patokan untuk investasi tanpa risiko. Return pasar 10% yang mempresentasikan dari pasar. Pajak sebesar 30%. Kemudian beta 1,2 yang menggunakan volatilitas saham secara keseluruhan. Rencana pembiayaan investasi baru. Obligasi PT Pelita berencana menerbitkan obligasi senilai 200 juta dengan tingkat kupon 12%. Obligasi ini akan diterbitkan pada harga emisi Rp75, yang berarti akan ada diskon dari nilai nominalnya. Penerbitan obligasi ini akan menjadi sumber pendanaan yang signifikan. Kemudian laba ditahan. Bagian substansial dari pembiayaan yaitu sebesar 300 juta yang akan berasal dari laba ditahan. Penggunaan laba ditahan adalah bentuk pembiayaan internal yang tidak memerlukan penerbitan
sekuritas baru dan umumnya memiliki biaya modal yang lebih rendah. Saham preferen sebesar 150 juta akan dibiayai melalui penerbitan saham preferen. Saham ini akan memberikan dividen sebesar 125 per saham, akan diterbitkan dengan biaya emisi 2% yang perlu diperhitungkan dalam menentukan biaya efektif saham preferen. Saham baru, sisa dana sebesar 300 juta akan diperoleh. Penerbitan ini juga akan dikenakan biaya sebesar 2%. Perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Berdasarkan struktur modal perusahaan saat ini dan rencana pembiayaan investasi baru, kami telah menghitung biaya modal untuk setiap komponen dan biaya modal rata-rata tertimbang. PT Pelita, biaya utang sebesar 9,94%, biaya saham preferen 8,5%, biaya laba ditahan 10,8%, biaya saham baru 11,02%, WACC 10,31%. Sementara WACC sebesar 10,31% ini akan digunakan sebagai tingkat diskonto dalam evaluasi arus kas proyek untuk menentukan nilai sekarang bersih NPV dan matrik kelayakan lainnya. Angka ini mencerminkan biaya rata-rata bagi PT Pelita untuk mendanai asetnya. Proyeksi arus kas bersih tahunan. Proyeksi arus kas bersih tahunan merupakan dasar evaluasi kelayakan investasi. Berikut ini adalah rata-rata estimasi arus kas untuk kedua usaha selama 5 tahun operasional. Usaha HL tahun pertama itu 200 juta, kemudian tahun kedua itu 250 juta, tahun ketiga 300 juta, tahun keempat 350 juta, tahun kelima 400 juta. Usaha HL menunjukkan pertumbuhan arus kas yang stabil dari tahun ke tahun, mencerminkan peningkatan operasional dan pendapatan seiring berjalannya waktu. Kemudian untuk usaha S, tahun pertama itu 300 juta, tahun kedua 350 juta, tahun ketiga 400 juta, tahun keempat 450 juta, dan tahun kelima 500 juta. Arus kas usaha S konsisten lebih tinggi dibandingkan usaha L sejak awal, menunjukkan potensi pengembalian yang lebih cepat. Analisis payback period, kecepatan pengembalian modal. Payback period adalah matrik sederhana yang mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan sesuai investasi untuk mengembalikan biaya awalnya dari arus kas yang dihasilkan. Semakin pendek periode pengambilan, semakin menarik investasi tersebut, karena modal dapat lebih cepat digunakan kembali untuk peluang lain atau mengurangi risiko. Usaha L membutuhkan waktu 3 tahun, 8 bulan, dan 18 hari untuk mengembalikan modal awal sebesar 1 juta. Usaha S menunjukkan pengembalian modal yang jauh lebih cepat, yaitu dalam 2 tahun, 10 bulan, dan 15 hari. Berdasarkan perhitungan payback period, usaha S secara unggul karena menawarkan pengembalian modal investasi yang lebih cepat. Untuk PT Pelita, Net Present Value atau NPV mengukur profitabilitas absolut. NPV adalah matrik kunci dalam penilaian investasi yang mengukur selisih antara nilai sekarang dan arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar selama periode investasi. NPV positif menunjukkan bahwa proyek diharapkan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dari biaya modalnya sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Usaha L menghasilkan NPV sebesar
91,32 juta. Meskipun positif, angka ini menunjukkan potensi keuntungan yang moderat setelah mempertimbangkan biaya modal. Usaha S mencapai NPV yang jauh lebih tinggi, yaitu 467,82 juta. Nilai ini menghasilkan bahwa usaha S memiliki potensi profitabilitas yang jauh lebih besar dan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap nilai PT Pelita. Berdasarkan kriteria NPV, usaha S adalah pilihan investasi yang lebih unggul karena menjanjikan pengembalian absolut yang jauh lebih tinggi, sehingga lebih menguntungkan bagi pemegang saham PT Pelita. IRR dan MIRR, indikator tingkat pengembalian internal. Internal Rate of Return atau IRR dan Modified Internal Rate of Return atau MIRR adalah matrik penting yang mengukur tingkat pengembalian yang diharapkan dari satu proyek investasi. IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV proyek menonjol menjadi nol, sementara MIRR mengatasi beberapa keterbatasan IRR dengan mengasumsikan reinvestasi arus kas pada tingkat yang jauh lebih realistis, biasanya WACC. Bisa kita tengok di sini proyek usaha L dengan IRR 13,45%, sementara MIRR-nya 12,14%. Kemudian untuk usaha L di sini IRR-nya 22,06%, MIRR-nya 18,33%. Baik IRR maupun MIRR usaha S secara signifikan lebih tinggi dibandingkan usaha L. Ini menunjukkan bahwa usaha L memiliki investasi yang jauh lebih besar dan secara finansial lebih menarik dengan tingkat pengembalian yang melebihi WACC perusahaan S. Sangat disarankan untuk direalisasikan.